Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu mengenai konsep kontemporer dalam bidang manajemen operasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emir Zaki dan teman saya. Halo, saya Apriliana Nisa Putri. Halo guys, aku Karanvita Safitri. Dan aku Auliana Hidayah. Yuk, mari kita lihat videonya. Manajemen operasional merupakan aspek dalam keberlangsungan dan perkembangan suatu organisasi, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pesaing bisnis yang semakin kompetitif. Dalam era kontemporer, perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan eksternal. Konsep ini juga mencakup penataan organisasi yang dinamis, desain arsitektur pabrik yang fleksibel, serta pengambilan keputusan yang berbasis data dan juga teknologi. Baik teman-teman yang belum tahu apa itu kebijakan operasional, jadi kebijakan operasional itu adalah serangkaian aturan, pedoman, dan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengatur aktivitas harian perusahaan dalam proses produksi maupun pelayanan. Tujuan utama dari kebijakan ini yaitu untuk memastikan bahwa semua proses, semua kegiatan berjalan secara efisien, konsisten, dan juga sesuai dengan standar kualitasnya. Kemudian beberapa contoh kebijakan yang mungkin sering kita temui, yang sering kita tetapkan oleh perusahaan industri maupun manufaktur, di antara lain yang pertama ada jadwal produksi, yaitu perusahaan mengatur jadwal produksi, kapan diproduksi, dan juga bagaimana produksi ini dilakukan. Dan kemudian yang kedua, ada penggunaan bahan baku. Perusahaan mengatur pemilihan bahan baku, penyimpanan bahan baku, dan bagaimana pelaksanaannya agar bahan baku ini tidak terbuang sia-sia dan mengurangi limbah. Yang ketiga, menetapkan kualitas kontrol, yaitu dengan menetapkan quality control, standar kontrol dalam perusahaan. Kemudian yang keempat ada keselamatan kerja, menentukan keamanan agar karyawan terhindar dari resiko bekerja. Adapun beberapa implementasi yang mungkin bisa saya contohkan, yaitu di sebuah perusahaan manufaktur diterapkan kebijakan operasional mengenai kedisiplinan waktu kerja, yaitu seluruh karyawan diwajibkan hadir tepat pukul 08.00. Untuk mengimplementasikannya kebijakan tersebut, perusahaan memasang sistem absensi fingerprint di setiap pintu masuk. Setiap karyawan harus melakukan scan sidik jari saat datang dan pulang bekerja. Hasil absensi dipantau langsung oleh bagian HRD setiap hari. Jika ada karyawan yang terlambat lebih dari 3 kali dalam sebulan, maka akan diberikan surat peringatan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan kedisiplinan dan produktivitas kerja tetap terjaga. Penggunaan teknologi dalam manajemen operasi telah memastikan bahwa organisasi dapat mengurangi biaya, meningkatkan proses pengiriman, membakukan dan meningkatkan kualitas, dan fokus pada penyesuaian sehingga menciptakan nilai bagi pelanggan. Teknologi juga mendorong efisiensi dalam organisasi dan meningkatkan produktivitas organisasi. Arsitektur pabrik saat ini bersifat digital, bukan cuma bangunan fisik, tapi seluruh sistem informasi dari software hingga jaringan global harus saling terkoneksi. Untuk penataan organisasi sendiri, ini merupakan suatu proses yang mengatur pembagian tugas, wewenang, tupoksi, dan juga tanggung jawab agar kerjasama dapat berjalan secara efektif. Nah, tujuan adanya penataan organisasi sendiri yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan organisasi sendiri yaitu adanya pembagian kerja, pengelompokan tugas, dan juga adanya struktur yang harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi agar penataan alur kerja ini dapat terlihat lebih jelas dan koordinasi berjalan dengan lancar.
Manajemen mutu merupakan aspek yang sangat kompleks dalam operasional perusahaan karena melibatkan berbagai elemen yang saling terkait dan harus dikelola secara holistik. Kerumitan dalam bidang manajemen mutu terletak pada kebutuhan untuk mengelola berbagai aspek yang saling terkait secara terpadu dalam sebuah organisasi. Manajemen mutu tidak hanya berfokus pada produk atau jasa akhir, tetapi juga melibatkan seluruh proses sumber daya dan karyawan yang harus bekerja sama untuk mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup penentuan standar mutu, perencanaan, pengendalian, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dari video-video yang telah kita jelasin tadi, dapat ditarik kesimpulannya bahwa manajemen operasional kontemporer ini sangat berperan penting dalam keberlangsungan dan daya saing organisasi, terutama di era globalisasi dan juga kemajuan teknologi. Pendekatan kontemporer ini tidak hanya menekankan pada efisiensi proses produksi, tetapi juga pada penyesuaian struktur organisasi, arsitektur pabrik, serta pengambilan keputusan berbasis data dan juga teknologi. Operasional menjadi dasar teknis dalam mengatur aktivitas produksi agar selaras dengan tujuan strategis organisasi. Pemanfaatan teknologi dalam proses produksi mendorong efisiensi dan juga kualitas, meskipun membutuhkan proses integrasi dan evaluasi yang sangat kompleks. Arsitektur pabrik modern yang mencakup hardware, software, dan jaringan, serta protokol memainkan peran yang penting dalam mendukung sistem produksi yang fleksibel dan terintegrasi. Dengan organisasi dan proses produksi yang tepat dapat meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan juga produktivitas kerja. Namun, tantangan dalam manajemen mutu menuntut pendekatan holistik dan juga berkelanjutan untuk menjaga standar kualitas, merespon kebutuhan pasar, dan menghadapi keterbatasan sumber daya. Dengan penguasaan terhadap konsep-konsep ini, nantinya organisasi mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan dan tetap kompetitif di pasar. Sekian penjelasan dari kami. Kami berharap penjelasan dari kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat bertemu kembali. See you! Peace.